Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Arnum Permata Lestari dari program studi Tadris Matematika kelas A. Nah, di sini saya akan membahas tentang faktorisasi tunggal. Nah, pada subbab sebelumnya telah dibicarakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu terbagi oleh suatu bilangan prima. Nah, sehingga setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari satu adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Pada sesi ini akan dipelajari bahwa pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atau faktor-faktor prima adalah tunggal. Sehingga kita mengenalnya sebagai faktorisasi tunggal, tetapi sebelum membicarakan faktorisasi tunggal, kita akan mempelajari beberapa teorema sebagai persiapan untuk mempelajari faktorisasi tunggal. Di sini ada teorema 4.5. Jika P suatu bilangan prima dan P habis membagi AB, maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Bukti, karena P suatu bilangan prima, maka untuk sebarang bilangan bulat A berlaku A, B sama dengan 1 atau AP sama dengan P. Jika AP sama dengan 1 dan P habis membagi AB, kita pernah membuktikan bahwa P habis membagi B. Buktikanlah kembali jika AP sama dengan P, maka P habis membagi A. Jika terbukti bahwa P habis membagi A atau habis membagi B. Nah, teorema 4.5 ini dapat diperluas untuk bilangan-bilangan A1, A2, A3, sampai AN, yaitu jika P suatu bilangan prima dan P habis membagi A1, A2, A3 sampai AN, maka P habis membagi AI untuk suatu I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, bukti kita akan membuktikan dengan induksi matematika pada N, yaitu banyaknya faktor. Untuk N sama dengan 1, yaitu P habis membagi A1, jelas benar. Untuk N sama dengan 2, yaitu P habis membagi A1, A2 karena P suatu bilangan prima. Maka menurut teorema 4.5, P habis membagi A1 atau P habis membagi A2 diambil sebagai hipotesis induksi untuk bilangan bulat T dengan 2 kurang dari T dengan T kurang dari 2 T lebih dari N, yaitu P bilangan prima dan P habis membagi A1, A2, A3 sampai AT. Maka P habis membagi AK untuk K kurang dari 2, K lebih dari T. Pada P habis membagi membagi habis A1, A2, A3 sampai AN, atau dapat ditulis sebagai P habis membagi A1, A2, A3 sampai AN-1 AN, maka menurut teorema 4.5 diperoleh P membagi habis A1, A2, A3 sampai AN-1 atau P habis membagi AN. Jika P habis membagi AN, maka teorema telah terbukti. Jika P habis membagi A1, A2, A3 sampai AN-2, AN-1, maka menurut teorema 4.5 lagi diperoleh bahwa P habis membagi A1, A2, A3 sampai AN atau P habis membagi A
N-1 jika P habis membagi AN-1, maka teorema terbukti. Jika P habis membagi A1, A2, A3 sampai AN-2, maka proses seperti di atas dapat diteruskan. Berdasarkan hipotesis yang diambil, maka proses tersebut mesti akan berakhir. Berarti bilangan prima P membagi salah satu dari A1, A2, A3 sampai AN. Jika pada teorema 4.5 diambil khusus bahwa P, Q, dan R masing-masing bilangan prima dan P habis membagi QR, maka P habis membagi Q atau P habis membagi R, yaitu P sama dengan Q atau P sama dengan R, karena P, Q, dan R masing-masing bilangan prima. Khusus tersebut dapat diperluas sebagai berikut. Jika P, Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn semuanya bilangan prima dan P habis membagi Q1, Q2, Q3 sampai Qn, maka P sama dengan Qk untuk suatu bilangan bulat K dengan K kurang dari 1 lebih dari N. Selanjutnya kita akan membuktikan ketunggalan dari faktorisasi prima dari suatu bilangan bulat positif. Teorema ini sering disebut faktorisasi tunggal yang merupakan teorema dasar dalam matematika. Selanjutnya ada teorema 4.6. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya. Bukti, pada teorema 4.2 kita telah membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima tertentu. Sekarang kita akan membuktikan bahwa faktor-faktor prima tersebut adalah tunggal. Ambil sembarang bilangan bulat positif n lebih dari 1. Jika n suatu bilangan prima, maka n adalah faktornya sendiri. Pemfaktoran n atas faktor-faktor prima adalah tidak tunggal. Misalnya, n sama dengan P1, P2 sampai PT dan n sama dengan Q1, Q2 sampai QR. Dengan PI dan QJ masing-masing adalah bilangan-bilangan prima untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai T dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai R. Setelah P1 lebih dari P2, P2 lebih dari P3 sampai dengan P3 sampai dengan lebih dari PT dengan Q1, Q2, Q1 lebih dari Q2, Q2 lebih dari Q3, Q3 lebih dari sampai dengan QR dengan T kurang dari R. Karena N sama dengan P1, P2 sampai PT, maka P1 membagi habis N sehingga P1 habis membagi Q1, Q2, Q3 sampai QR. Dengan selanjutnya menurut perluasan teorema 4.5, maka P1 sama dengan Qk untuk suatu K dengan K kurang dari 1 lebih kurang dari R. Dan mengingat Q1 lebih dari Q2 lebih dari Q2 lebih dari Q3, Q3 lebih dari sampai dengan lebih dari QR, maka P1 kurang dari Q1. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.